Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Mangmu Mantri Motor. Selamat siang, selamat beraktivitas para pemirsa dimanapun berada. Kali ini saya lagi berada di tempat Pubutan, lagi melanjutkan penggarapan racking yang pembuangan olinya itu retak, bocor, dan ini lagi proses pengelasan atau pengecoran yang dilakukan oleh ahlinya. Dan di sini saya hanya menonton sambil ngopi sambil merokok ya teman-teman. Dan boringnya juga rencana mau saya oversize ke OS25 ya, karena itu ukuran standar, udah agak oblak, jadi udah agak kasar suaranya. Nah, sekarang lagi proses quarter naik ke OS25 karena tadinya masih standar dan dinaikin ke OS25. Dan stangnya juga saya ganti baru ya teman-teman. Dan ini lagi proses center biar nggak oleng kruk asnya. Jadi di center pakai alat biar presisi, biar tidak geol, karena kalau ininya oleng bisa berat atau getar juga. Intinya jadi nggak enak lah kalau ininya nggak center. Baik teman-teman, untuk proses pengelasan sudah selesai ya, sudah dirapiin juga, dan untuk krukasnya juga sudah beres, sudah selesai. Berarti selanjutnya tinggal perakitan atau pemasangan kruk as. Dan di sini untuk memasang kruk as dibakar ya, dipanasin untuk memasangnya, menjaga agar tidak ada perubahan di bagian kruk asnya. Dan sekarang lagi proses pemasangan kruk as dengan cara dipanasin ya teman-teman, agar tidak kena ketukan atau enggak dipukul-pukul, tinggal masuk aja kalau dipanasin seperti ini. Kenapa saya pasang di tempat quarter, langsung saya rakit di sini karena perjalanan dari tempat saya bongkar motornya itu lumayan jauh, jadi ada baiknya langsung dirakit di tempat quarternya itu sendiri, biar tidak ada perubahan di bagian kruk asnya, lebih aman lah, lebih safety. Karena untuk racking itu biasanya sangat sensitif, mudah bergeser. Kita lihat masukin kruk asnya itu tidak perlu dipukul-pukul ya teman-teman. Kalau pakai pemanas seperti ini, tinggal dipasangin lalu diluruskan. Coba perhatikan ya. Jadi yang memasangnya juga bukan saya tuh, slem, tinggal gitu aja. Mantap. Baik teman-teman, untuk gigi rasio ini sudah saya rakit, sudah saya pasang, dan sudah dicoba juga 1-5 nya. Dan buat teman-teman, jika memasang gigi rasio itu nggak usah takut salah ya teman-teman, karena jika salah tidak akan bisa masuk. Itu aja intinya. Dan di situ kita bisa belajar, kalau misalkan belum masuk, bagaimana caranya itu bisa masuk seperti ini. Nah, bisa masuk batang ini. Oke. Dan ini sudah terakit semua ya teman-teman. Mohon maaf jika videonya sudah begitu jelas ya untuk perakitannya, pemasangan balnya juga tidak jelas. Ini sudah saya pasang dan enak sekali, longgar.
tinggal kita bawa pulang atau kita pasang boring dulu. Oke teman-teman, kita lanjutkan untuk pemasangan komponen sebelah kanan. Berhubung kemalaman pulang dari bubutannya, jadi mohon maaf jika agak gelap ya teman-teman. Pertama kita pasang bagian roll persneling, roll botolan atau pengeperan. Baunya yang seperti ini ya teman-teman. Masih ingat tadi saat pembongkaran rencananya mau ngelembur, mau diberesin malam ini. Lanjut pemasangan gigi kickstarter atau sambungan selahan, gigi pengantar. Jadi di bagian belakangnya dikasih snap ring seperti ini. Belah mana sering nuwata? Oke. Dua lek Di luar di jero. luaran eta. Lalu ada ring baja tipis. Berhubung dari pas saya bongkarnya pemasangan giginya dibalik, jadi kita pasang ngikutin yang saat pembongkaran. Karena memang sudah ada luka yang teralur antara gigi engkol sama gigi pengantar. Ring mana sasuk? Dan hiji mana aja. Mana di jero nang geus. Geus. Mana sih ring hiji deui? Lain. Keluar kencan. Lain. Gila guys, ring tahu. Can disobek. Yai. Amit. Ringnya disaku teman-teman. Jadi ring bajanya ada di luar sama di dalam. Ini fungsinya untuk menjaga space gigi tersebut. Tidak snap ring mana? Snap ring mana? Di bagian luar juga dikasih snap ring seperti ini. Seperti itu ya teman-teman. Kaku. Bagian depan ada sepi untuk menjaga gigi.
dalam pengerjaan seringkali menemukan yang sulit-sulit, yang dikira mudah ternyata tidak mudah ya teman-teman. Contohnya seperti memasang sepi ini. Jadi sudah tidak kotak, agak penyok-penyok, jadi susah masuknya. Dan untuk gigi ini kita pasang seperti semula lagi ya, biar tidak kebalik, agar tidak terjadi suara karena giginya kalau udah dirubah. Pakslem Parem, apa nama? Lain paksa parem. Antara gigi kopling dan gigi yang dikerukas agar ketemu seperti pas pembongkaran. masih satu ring. Iya nu goreng Ayo mana halus? anjing Mana halus? halus mah dia ante salah lah. Bautnya yang ini bekas betelan di depan meh gampang ngeganti, mendek ngeganti. Emang sarwa yang itu akur? Hah? Bautnya emang akur? Namun sarwa berarti akur 18 baut 19 tapi kudu nu baja tah nu kieu ieu mah kadang di betel teu as nu alus mah nu ori mah Bisa. gede ieu 19 teman kita ibu dua apa nak? Hei, kemana? Tahan. Mana mau ditahan? Magnet. Magnet cicing. Sok. Sang. Geus. Kayak orang cek deui. Bising kurang pageuh. Biasanya. Tas weh. Di bagian sini ring tebal sekitar 4 mili ya teman-teman. Ring tebal Sekitar 3 mili, bukan 4 mili. Kalau panggilan itu lawan ngaranna. lalu bos-bosan. Bisa lah. Itu sama masak. Lalu ring besar lalu kaki 4 atau dudukan kampas plat kopling. Ya top nut ya. Ada top lah guys. Ente ieu mah da muter. Top naman ieu. Nah. Top. Masuk gigi. Masuk gigi. Ya teman teh kudu make ieu teu patokan top. Oh, ieu mah kan muter. Ieu ka dia muter. Jadi dia muter terus. Aya topan aya. Baik teman-teman, mungkin ini kesekian kalinya saya menjelaskan untuk pemasangan kopling ya, untuk pemasangan tutup kaki 4 ini. Jadi seperti ini penjelasannya teman-teman. Di sini kan ada tanda panah seperti ini. Terus di bagian gigi yang ini juga ada tanda panah.
Nah, semisalkan tanda panah ini tidak pas dengan panah yang di dalam, maka akan terjadi bentrok antara gigi yang lain. Misalnya seperti ini, saya pasang. Nih. Jadi antara gigi ini sama gigi yang luar itu nggak sinkron, atau mentok, dia nggak mau masuk. Nah, itu efeknya jadi kampas kopling tidak terjepit sama si tutup ini. Nah, kalau misalkan tanda panah ini pas di tanda panah yang dalam, maka dia akan masuk. Antara gigi sama gigi itu sinkron masuk. Nah, hasilnya jadi si kampas kopling sama plat kopling itu kena press per ini. Kena press ini ya. Tet gitu kan di baut. Jadi kalau kopling ditekan itu kena tonjokan dari sini, dari dalam, tonjok keluar, set seperti ini, jadi melonggar. Nah, seperti itu cara kerjanya kopling. Baik, lanjut saja kita pasang untuk bagian kaki empatnya ini. Jadi di dalamnya ada ring tebal, ring gede. Langsung kita pasang. Kita kasih ring. Untuk menahan ini kan berputar ya teman-teman, posisinya muter. Nah, untuk mengencangkan baut ini perlu tahanan. Teman-teman jangan coba-coba menahan di bagian tiang baut ini, karena nanti bisa mencong atau miring. Jadi cukup dimasukkan giginya dimasukkan, terus kita tahan di bagian roda belakang. Nah, ya. Karena kebetulan di sini saya menggunakan impact, jadi bisa lebih mudah. Seperti itu. Kalau misalkan teman-teman pakai kunci sok, nggak pakai impact, bisa ditahan di bagian roda belakang. Untuk memasang kampas itu di zigzag antara kampas. Pertama kampas, lalu plat kopling, kampas lagi, dan seterusnya. Jumlah kampasnya itu ada 6. Pada telat pada telat biasanya jam sekian ramai Termasuk mana nak? kan 230 baraha 230 baraha tadi kan Oh deh. enak baraha hampir 250 Ini 244 enak mantap. kan cuma kena panayangan
San arangan meureun. Sarua teh tadi. Untuk memasang per, di sini kan yang orinya 2, yang ini teh karena Gadget. YZ, yang YZ-nya 2. Jadi kita pemasangannya di silang atau di zigzag. Set, seperti itu. Nah, ini pohon. Ada yang lupa, guys. Nah, poho guys, kade ulah. Ada yang lupa, aduh. Gagal ya mun poho guys. Baca wae. Ulah Yang lupa mana sih di? Jangan sampai ada yang sisa guys. Iya, dekat tingali. Ininya belum dipasang, teman-teman. Pelora 2 di jero guys. Pelorna mending ti dieu, mending ti dia. Jadi cuma aya sil. Setutna guys. Mana pelor? Jadi pelor ini fungsinya untuk sambungan antara asetut sama setut dalam, posisinya di dalam seperti ini. Nah, biar tidak bergesekan antara ujung sama ujung astut. Kabelnya 2 guys. Ada 2. Oh, jadi Selam. Hampir. Ada yang lupa kah? Tak guys. Senterna guys, bener tuh guys. Senterna panahna bener teh ka panah deui. Bener tuh. Oh bener guys. Berhubung baterainya sudah mau habis, jadi sepertinya untuk perekamannya disudahin dulu ya teman-teman untuk perakitan bagian blok kopling. Baik teman-teman, untuk Yamaha Racking ini sudah selesai, sudah rapi semua ya. Dan mohon maaf untuk perekamannya saya potong, perakitan keseluruhannya tidak saya. Dan untuk hasil pengecoran di bagian baut oli kita lihat besok. Baik, mungkin cukup segitu aja untuk video kali ini, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.